Saat ini tema kita adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bagaimana supaya kita tidak takut bahaya? Karena biasanya kita takut. Tapi bagaimana sekalipun dalam lembah kekelaman kita tidak takut bahaya? Itu karena apa? Karena dikatakan sebab Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di dalam lembah kekelaman, entah itu kita dikepung kegelapan masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah keluarga, masalah perusahaan, masalah kesehatan, macam-macam. Maka senjata kita untuk mengatasi semua ketakutan kekelaman itu adalah gembala agung jiwa kita. Karena Mazmur 23 ayat 4 ini ditulis oleh Daud yang adalah seorang gembala. Dia sendiri menjaga domba-dombanya dengan nyawanya. Dia menjaga dengan gadanya untuk membunuh beruang, membunuh singa, membunuh serigala. Dia pertaruhkan nyawa untuk domba-dombanya. Maka Daud mengibaratkan Tuhan adalah gembalanya. Kalau Daud saja mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya, apalagi Tuhan. Maka untuk domba itu senjatanya nggak ada lain. Karena domba kan nggak punya cakar, nggak punya tanduk yang tajam atau keahlian untuk berkelahi, nggak ada. Domba itu senjatanya adalah sang gembala. Maka kita ada Yesus Kristus Tuhan, gembala agung jiwa kita. Gadanya itu melambangkan kuasanya untuk melawan semua musuh-musuh kita. Bila Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan? Dan tongkatnya itu kan ada kayak sinterklas gitu, ada di atasnya ada buletan gitu ya. Itu melambangkan kasihnya. Supaya kalau domba mau salah jalan, dia sengkat gitu, dia tarik kaki domba supaya tidak salah jalan. Maka ketika kita mau salah jalan, kasih Tuhan akan menarik kita, mengingatkan kita untuk kita tetap di jalan yang benar. Jadi gadanya melambangkan kuasa daripada Tuhan. Tongkatnya melambangkan kasih dari Tuhan. Dan kita akan lihat kuasa dan kasih Yesus yang adalah gembala agung jiwa kita. Itu bukan beserta dengan kita hanya di tempat-tempat terang, di tempat-tempat tinggi, tapi terlebih lagi di lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah yang curam, dia tidak meninggalkan kita. Kita akan lihat 4 poin saja bagaimana kita nggak usah takut dalam lembah kekelaman. Karena ada Yesus, gembala agung jiwa kita, beserta dengan kita. Poin pertama adalah karena Yesus namanya adalah nama di atas segala nama. Kita akan lihat Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka apapun nama persoalan kita, sebutkan apapun namanya, itu ada di bawah nama Yesus. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya mau sharingkan beberapa
saudara-saudari sudah pernah tahu bagaimana tahun 2007 saya kena kanker getah bening, payudara, metastase di 7 tempat. Kata dokter ini last stage, stadium lanjut. Maka saya di kemo 8 kali, radiasi 25 kali, 4 macam operasi, di Sumeta, semua deh. Nah, waktu itu saya baru keluar dari asuransi. Karena punya masalah keuangan, saya keluar dari asuransi. Saya mau masuk lagi, udah gak keburu, kata dokter. Jadi saya punya masalah penyakit yang berat. Saya punya masalah keuangan. Waktu itu saya ada masalah keluarga. Ada masalah pelayanan juga. Pokoknya itu sekaligus datang semua. Dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang pada saya. Dia berkata, kalau Kristus kita tulis di tengah-tengah kalimat, itu pakai huruf besar atau huruf kecil? Kristus. Di tengah kalimat kita tulis Kristus huruf besar. Kalau kanker, di tengah kalimat kita tulis pakai huruf besar apa huruf kecil? Kita tulis pakai huruf kecil. Maka hamba Tuhan ini bilang, di dalam hidup kamu ada 2 K. K besar yaitu Kristus dan K kecil yaitu kanker. Jadi akhirnya karena saya pewarta juga, saya pikir wah saya gengsi nih. Masa K kecil si kanker mengalahkan K besar Kristus yang ada dalam saya. Jadi setiap hari saya berdoa dengan K besar, Kristus yang besar, yang namanya di atas segala nama. Saya usir K kecil keluar dari tubuh saya. Kanker keluar dari tubuh saya. Karena kanker namamu tidak di bawah nama Yesus. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Maka apapun masalah hidup saya, entah masalah keuangan, kesehatan, masalah pelayanan, masalah penyakit, segala nama itu di bawah nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kita harus imani itu. Maka kita gak ketakutan dengan segala nama yang menakutkan. Apapun lembah kekelamannya, kita gak takut. Karena di dalam kita ada Yesus yang namanya adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan luar biasa ya. Tuhan tidak mempermalukan orang yang berharap dan berseru padanya. Maka pada tahun 2007 saya sakit, 2009 dokter berkata ini miracle, mujizat. Tidak ada lagi setitik kanker jahat di tubuhmu. Kamu sudah disembuhkan Tuhan. You become a cancer survivor. Dan juga keuangan luar biasa. Saya nggak minta-minta, saya nggak kemana-mana. Mujizat, mujizat. Tuhan cukupkan. Itu nggak murah kalau untuk sakit kanker itu. Tapi Tuhan Yesus itu, masalah keuangan juga di bawah nama Yesus. Tidak ada nama yang di atas nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Keluarga Tuhan tolong. Pelayanan Tuhan tolong. Bahkan sampai sekarang saya masih melayani. Saya melayani Tuhan dari tahun 1980. Saya masih sangat muda. Saya sudah persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan sekarang sudah 40 tahun. Saya di ladang pelayanan Tuhan. Dan apapun yang saya hadapi, saya pakai nama Yesus. Nama di atas segala nama. Itu poin pertama. Jadi kita gak usah takut dalam lembah kekelaman. Karena kita ada Yesus yang beserta dengan kita. Dan namanya adalah nama di atas segala nama. Yang kedua, perlindungan dalam tangannya itu sangat kuat. Kita akan lihat ayatnya Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus, kita jadikan Dia gembala agung jiwa kita menjadi dombanya, maka kita ada dalam tangan Tuhan Yesus. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tadi kita ada di dalam tangan Yesus. Dan dikatakan kita juga ada di dalam tangan Bapa. Dan tidak ada seorang pun, kata Tuhan, yang dapat merebut kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bayangkan ya, kita dilindungi oleh tangan Yesus dan juga tangan Bapa, maka Yesus dan Bapa adalah satu. Kata Tuhan, tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Asal, maka kalau di sini kita aman. Asal kita jangan keluarkan sendiri dari tangan perlindungan Tuhan. Kalau kita keluar, ya sudah salah kita sendiri. Karena kalau kita tinggal di dalam tangan Bapa dan Yesus adalah satu, tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Yang bisa adalah kalau kita sendiri yang mengeluarkan diri. Makanya ada orang yang dalam doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena kami sendiri udah bisa kok masuk ke pencobaan. Atau jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi kakinya, tangannya, masukkan dia ke dalam pencobaan. Nggak bisa. Hati-hati nih jempol. Jangan masuk dalam pencobaan, pornografi lah, hoax lah, macam-macam. Jangan keluarkan diri kita dari perlindungan tangan Yesus dan tangan Bapa. Karena tidak ada yang aman kecuali di dalam perlindungan Tuhan. Kita berlindung pada uang, nggak aman. Berlindung pada networking, pejabat, orang besar, ini nggak ada yang aman. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Jadi poin ke-1 tadi adalah nama Yesus, nama di atas segala nama. Poin kedua tadi adalah berlindunglah dalam tangan yang kuat. Dan poin ketiga, kuasanya terbesar. Kan ada lagu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, kuasanya lebih besar. Ada Yesus yang lebih besar, kuasanya lebih besar, kasihnya lebih besar. Di mana? Bukan di mana-mana, di dalamku. Kita akan lihat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Akan saya bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Rohnya huruf besar berarti siapa? Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam saya, dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kan saya di Elizabeth Ministry, yang visi misinya penginjilan sampai desa-desa terpencil. Karena di kota besar banyak udah rebutan domba lagi. Tapi di kota-kota kecil, di desa yang kecil, dalam rimba, domba kececeran. Jarang yang mau datang. Maka biarlah kita prioritas ke daerah-daerah. Pernah satu kali ke satu daerah, kita satu tim itu dipecah.
ada yang ke daerah ini, ke daerah itu, ke daerah ini. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang disertai dengan tim setempat. Maka saya diutus naik gunung bersama dengan ada Romo orang Swiss dan juga penterjemah itu, karena di daerah yang akan saya kunjungi mereka nggak terlalu bisa bahasa Indonesia. Jadi mesti ada penterjemah. WL-nya, pelayan pujiannya juga mesti bahasa daerah. Maka kami pergi waktu itu berempat, naik gunung. Mereka tuh jalan mana becek lagi habis hujan ya. Wah, semangat banget mereka jalan. Saya nih, aduh, udah ngos-ngosan gitu. Terus saya tanya, masih jauh nggak? Oh, udah deket. Jangan percaya deketnya orang desa. Untuk mereka deket, untuk kita, aduh, masih. Itu benar-benar pas sampai orang udah ngumpul, udah nyanyi. Jadi mesti langsung masuk di dalam pelayanan. Jadi pelayanan waktu itu diterjemahkan, dan ada satu ketika saya berkata, yang paling mendukacitakan Tuhan, makanya ditaruh pada perintah yang pertama, jangan menyembah berhala. Yaitu, kalau kita punya kesusahan, punya sakit, punya masalah, kita bukan lari pada Allah Tritunggal, tapi lari ke dukun-dukun, ke jimat-jimat, ke kuasa-kuasa kegelapan. Itu paling mendukacitakan hati Tuhan. Sebelum diterjemahkan, ada satu bapak berdiri di tengah-tengah. Dia bisa bahasa Indonesia, langsung saya dibentak sama dia. Dia bilang, jangan sembarangan bicara begitu kamu di sini. Kamu tidak tahu. Kita semua di sini dukun. Kita semua punya jimat. Kamu jangan sembarang begitu sama kami. Waduh, dia marah-marah. Kemudian dia pakai bahasa daerah. Dia bilang kepada semua-semua. Wah, mereka mulai ribut. Penterjemah saya bilang, lain kali tahu dulu kebudayaan setempat baru bicara. Sebenarnya saya bicara salah apa benar? Benar kan? Nah itu rupanya kan nggak semua di Indonesia ini ada klinik, ada dokter. Jadi di sana jangankan rumah sakit atau puskesmas, klinik dokter nggak ada gitu. Jadi kalau sakit atau apa, ya pertolongannya semua kebanyakan ke dukun gitu. Jadi mereka marah, dan rupanya yang tempat saya pewartaan itu kampung yang dukunnya paling kuat. Kalau kampung-kampung lain udah kalah, langsung datang ke situ untuk pertolongan, entah saling santet atau apalah kuasa gelap. Jadi itu worship pemimpin pujian nyalahin saya, terjemah. Kalau Romo saya nggak lihat tuh di mana nih si Romo, saya udah gemeter kaki nih. Terus mereka tuh kayak udah marah kepada saya. Bayangin kalau dipandangin sama 200 dukun tuh kira-kira gimana. Ada yang udah mulai mengeluarkan lah, dia punya jampe-jampe barangkali. Aduh, saya udah gemeter, saya mundur. Saya ada 2 pilihan. Saya minta maaf karena saya salah, tapi itu nggak bener. Kalau saya minta maaf kan salah dong saya. Berarti mengiyakan mereka begitu. Atau saya tetap maju. Dan waktu saya ketakutan, itu benar-benar lembah kekelaman. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong, saya mau lari kemana juga. Di kampung, aduh pasti ketangkep, saya nggak tahu. Tolong saya Tuhan. Dan tiba-tiba Allah semesta alam yang kita panggil Bapa kami dalam sorga memberi saya ayat ini. Yaitu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Tiba-tiba tuh jelas, roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Akhirnya saya maju. Saya pikir udah kepalang deh ya. Ini juga Roh Kudus pasti yang memberanikan saya. Kalau saya sendiri mungkin nggak berani, tapi ini Roh Kudus lah yang memberanikan. Maka saya maju. Saya teriak sekuat tenaga karena nggak ada pakai mic di situ ya.
nggak ada listrik juga. Maka saya teriak sekuat tenaga, saya berkata, saya tidak takut. Karena roh Allah di dalam saya lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Tidak ada yang dapat mengalahkan roh Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang bangkit hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Saya teruskan bawa renungannya. Mereka tuh tiba-tiba terdiam, itu juga pastilah Roh Kudus. Dan sesudah itu saya mengundang mereka. Barang siapa yang mau menerima roh Yesus Kristus Tuhan, roh Allah Roh Kudus yang besar, lebih besar daripada segala roh dalam dunia ini, yang tidak terkalahkan, maju ke depan. Gengsi mereka lihat kiri kanan ya. Akhirnya biasalah kalau ada 1-2 orang mulai maju, itu hampir semua maju. Maka saya kan nggak ada catcher, nggak ada apa kan, nggak ada pendoa juga. Jadi saya bilang, siapa yang mau terima Yesus Kristus Tuhan, berlutut. Supaya kalau ada yang jatuh kan, kalau dari berlutut deket lah gitu, nggak dari berdiri. Akhirnya mereka berlutut dan saya mengajak mereka menerima roh Yesus Kristus Tuhan. Roh yang luar biasa, yang lebih besar daripada segala roh ada dalam dunia ini, masuk ke dalam roh mereka, ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka. Terjadi pertobatan. Dan saya bilang, kalau yang ada bawa kuasa gelap sekarang, keluarkan, nanti dibakar semua oleh Romo. Dan kalau yang ada di rumah masih, bawa, kasih nanti ke Romo, dan akan dimusnahkan dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Untuk saya juga, saya jadi untung tadi saya berani maju ya. Untuk Roh Kudus memberanikan saya. Jadi saya sungguh membuktikan bahwa roh Allah di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita pelayanan ke desa-desa, gak punya roh Yesus, roh Allah, Roh Kudus dalam roh kita, udah lama kesantet. Gak kuat, kuasa gelapnya serem. Tapi sekalipun dalam lembah kekelaman, kita tahu kuasa Yesus yang terbesar. Ada roh di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Udah berapa nih? 1, 2, 3 ya. Yang keempat adalah, banyak sih, tapi hari ini saya cuma mau kasih 4 aja. Tadi kita sudah melihat gadanya Tuhan, kuasanya Tuhan. Tongkat itu kan melambangkan kasihnya Tuhan untuk memanggil kita datang kembali di jalannya, menjaga kita tetap di jalannya. Maka yang keempat adalah Tuhan tahu yang kita perlu. Tuhan tahu yang kita perlu. Kita akan lihat Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kalau kita khawatir, kita lihat deh burung-burung di udara. Ya. Bagaimana mereka tuh diberi makan oleh Tuhan. Waktu saya sakit kanker, gak punya uang itu, sakit kanker. Dulu saya cuma tahu ini teori. Itu kan kalau sakit kanker kira-kira kemo, operasi berapa tahun itu, biayanya berapa kira-kira? Itu biaya mungkin kurang lebih 1,5 M ada. Ya. Tapi luar biasa. Dulu saya tahu cuma ini teori. Tapi secara ajaib saya gak pernah minta. Saya udah tergeletak. Ada saja
Tuhan kirim pertolongan. Bahkan saya sampai bisa bagi-bagi ke orang. Jadi luar biasa. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ini yang luar biasa ayat 32. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kan apa yang dicari? Makanan, mesti yang enak. Apakah minuman, pakaiannya, itu semua yang dicari. Tapi firman Tuhan berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena dia adalah Allah Maha Tahu. Dia tahu yang kita perlukan. Dia tahu. Dia tahu. Bahkan mujizat 5 roti 2 ikan dilipat gandakan itu ditulis komplit di 4 Injil mujizat itu. Ada, kita bisa baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau mujizat-mujizat lain itu kadang-kadang cuma di Matius saja, atau Matius dan Lukas, atau di Yohanes saja. Tapi mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan komplit di 4 Injil. Berarti Tuhan peduli sama perut kita. Tuhan peduli sama lambung kita. Dia peduli dengan makanan dan minuman kita. Bahkan waktu Tuhan Yesus bangkit, ketemu murid-murid di tepi Danau Galilea, murid-murid kelaparan, pagi-pagi gak dapat ikan. Tiba-tiba lihat Yesus, coba nanti cari ayatnya. Itu saya diberkati. Yesus lagi bakar ikan untuk mereka. Jadi bayangkan, mereka sarapan, itu chefnya Yesus sendiri. Yesus manggil, ayo makan. Dia sedang bakar ikan. Luar biasa. Dan saya juga merasakan ini ya. Saya merasakan sebagai hamba Tuhan di gereja Katolik awam yang tidak digaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada karir juga. Itu tuh luar biasa Tuhan pelihara. Luar biasa. Sampai mesti diet nih, sibuk saya diet. Karena makannya seru banget, ada aja yang kirim makan. Sekarang pandemi gini, ada aja orang ngasih makanan. Ada saja berkat dari Tuhan. Aduh luar biasa. Kalau nggak pandemi apalagi. Kita kayaknya from dinner to dinner, diundang sana, undang sini. Luar biasa Tuhan. Maka gak usah khawatir. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mungkin hari ini belum datang, gak usah khawatir. Karena berkat Tuhan itu harian. Makanya doa Bapa kami dibilang apa? Berilah kami rejeki pada hari ini. Bukan berilah rejeki, berilah kami rejeki pada minggu ini, bulan ini, tahun ini. Hari ini. Karena ada rahmat berkat Tuhan setiap hari baru. Jadi jangan khawatir. Besok kita perlu, sekarang belum ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Besok Tuhan bisa kasih, atau Tuhan bisa kasih kemurahan untuk ditunda pembayarannya. Mujizat selalu ada. Mujizat selalu ada. Nah saya udah 40 tahun pelayanan, kesana kesini, kesana kesini. Tiketnya siapa lah yang bayar? Itu benar-benar mujizat semuanya. Nanti ke dalam kota, keluar kota, dalam negeri, luar negeri. Luar biasa Tuhan. Panggilan Tuhan beda-beda. Untuk saya menjadi pewarta Injil keliling, untuk Bapak Ibu beda-beda. Ada yang ahli komputer, businessman, businesswoman, apalah, punya restoran barangkali, atau sekretaris, atau bengkel. Panggilan Tuhan beda-beda. Tapi percayakan, pasrahkan diri kita, dipimpin oleh Yesus, Gembala Agung jiwa kita. Maka di kekelaman pun Dia ada, menyertai kita dengan gada dan tongkatnya yang menghibur kita. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi itu nggak otomatis juga. Maka
bagian kita cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada orang bilang, saya udah cari kerajaan Allah kebenarannya, tapi kok gak ditambahkan pada saya. Mungkin dia cuma cari kerajaannya aja. Seneng kan jadi yang kerajaan-kerajaan dadahnya aja seperti kerajaan gini ya. Atau pokoknya yang jadi prince, yang raja-raja, ratu. Tapi firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mesti hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat. Karena Tuhan itu selama-lamanya baik. Sedalam-dalamnya dosa kita, kasih Yesus lebih dalam lagi. Kalau kita bertobat, Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita daripada segala kejahatan, maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita yang di dunia aja, kalau tahu keperluan kita, Dia mau bantu apa enggak? Misalnya dia tahu, wah anaknya kekurangan ini, atau perlunya ini, Dia bisa bantu. Kira-kira mau enggak? Pasti mau. Apalagi Bapa di dalam sorga. Dia selalu mau membantu kita. Dan Dia selalu mau menjaga kita, melindungi kita. Dan Dia mau kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.